Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dari kisah-kisah terbaru yang ada di Tanah Pasundan. Ilmu adalah suatu pengetahuan, yang dimana makna dari ilmu yakni agar segala sesuatu yang diinginkan menjadi lebih mudah. Adapun sebutan ilmu sendiri menurut ajaran Sunda Kaelingan dinamakan pangarti, yang artinya mengetahui. Begitu pula menurut ajaran Sunda Kaelingan, dasar-dasar dari ilmu mempunyai 9 bagian, yang dimana bagian-bagian tersebut mempunyai tujuan serta kegunaan yang berbeda-beda. Dasar ilmu yang pertama dinamakan ilmu kemanusaan, yang artinya ilmu membahas tentang manusia, baik membahas tentang diri manusia, membahas tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, ataupun membahas hubungan manusia dengan pencipta manusia, di mana tujuan dari ilmu kemanusiaan sendiri, yakni untuk membentuk jiwa manusia agar dapat memanusiakan manusia, yaitu manusia yang senantiasa menghargai serta menempatkan posisi manusia semuanya sama, tanpa membeda-bedakan apa yang dipunyai oleh manusia tersebut, baik perbedaan harta, perbedaan ilmu, bentuk tubuh, status sosial, penampilan, ataupun derajat keturunan. Karena menurut ajaran Sunda Kaelingan, sejatinya manusia itu adalah makhluk yang sempurna, dan letak kesempurnaan itu nilainya dari dalam diri manusia, bukan dari apa yang dimiliki oleh manusia. Kemudian berlanjut ke dasar ilmu yang kedua, yaitu ilmu keduniaan, yang artinya ilmu membahas tentang hasil yang didapat dari isi dunia. Adapun bagian hasil dari isi dunia tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hasil dunia yang dibuat oleh manusia, serta hasil dunia yang dicipta oleh Sang Maha Pencipta dunia. Adapun hasil dunia yang dibuat oleh manusia, yaitu uang, bangunan, kendaraan, perhiasan, dan juga pakaian. Sementara hasil dunia yang dicipta oleh Sang Maha Pencipta dunia, yaitu tanah, ternak, tanaman, ladang, pasangan hidup, serta keturunan. Adapun tujuan dari hasil dunia yang didapat dari ilmu keduniaan, yaitu untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan dunia. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, seandainya seseorang sudah mendapatkan hasil dari isi dunia yang berlebih, maka diharuskan membantu 5 golongan orang yang sedang dalam kesusahan dunia, yaitu membantu orang yang sedang dalam kelaparan, membantu orang yang akan melahirkan, membantu orang yang sedang dalam keadaan sakit, membantu orang yang hendak berumah tangga, serta membantu orang yang sedang dilanda kematian. Jadi pada dasarnya ilmu keduniaan atau ilmu untuk mendapatkan hasil dari isi dunia,
yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan sebaliknya malah menyusahkan, ataupun untuk dijadikan bahan pameran. Setelah itu berlanjut ke dasar ilmu yang ketiga, yaitu ilmu kanuragan. Adapun arti dari kanuragan, yaitu pengolahan jiwa. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan ilmu kanuragan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu kanuragan batin, serta ilmu kanuragan raga. Adapun arti dari ilmu kanuragan batin, yaitu ilmu kanuragan yang datangnya dari kekuatan batin, yakni dari sukma dan rasa. Tujuannya untuk menolong serta merubah jiwa manusia, baik menolong orang-orang yang sedang mengalami sakit jiwa ataupun sakit rasa. Begitu pula makna dari ilmu kanuragan batin tersebut, untuk merubah jiwa atau merubah akhlak serta perilaku manusia, dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, dari yang sia-sia menjadi berguna. Jadi makna ilmu kanuragan jiwa, yaitu untuk mengobati serta merubah sukma dan rasa. Sementara bagian yang kedua dari ilmu kanuragan, yaitu ilmu kanuragan raga. Adapun arti dari ilmu kanuragan raga sendiri, yaitu ilmu yang bersumber dari kekuatan raga. Tujuannya untuk menjaga raga, baik menjaga raga sendiri, ataupun untuk menjaga raga orang lain. Pelajaran dari ilmu kanuragan raga yaitu ilmu tentang ketangkasan raga. Contohnya pencak silat, ataupun ilmu bela diri yang lainnya. Jadi makna dari ilmu kanuragan raga yakni untuk menjaga raga. Berlanjut ke dasar ilmu yang keempat, yaitu ilmu munjung. Arti dari munjung yakni puncak atau di atas. Di mana maksud dari ilmu munjung sendiri, yaitu ilmu untuk menjadikan seseorang menjadi pemimpin. Adapun cara di dalam mendapatkan ilmu munjung, yakni melalui proses-proses pengkajian jiwa, baik melalui proses pertapaan, proses walang atau berpuasa, ataupun melalui proses pangabaran atau proses memasukkan ilmu. Adapun tujuan dari ilmu munjung sendiri, yakni untuk membuat orang-orang menjadi percaya serta menjadi bersimpati. Ilmu munjung mempunyai 7 bagian yang harus didapatkan. Yang pertama yaitu harus mendapatkan ilmu munjung bagian kurai. Kurai artinya aura, di mana tujuan ilmu kurai untuk membangkitkan karisma seseorang agar terlihat menjadi berwibawa, serta menciptakan rasa segan terhadap orang yang mendekatinya. Yang kedua bagian dari ilmu munjung yaitu paningal, artinya pandangan mata. Adapun maksud dari ilmu paningal atau ilmu pandangan mata, yakni dapat menundukkan serta membuat orang menjadi takut atau malu saat dipandang. Yang ketiga bagian dari ilmu munjung yakni panyora, yang artinya ucapan, di mana orang yang sudah mendapatkan ilmu panyora mampu membuat orang-orang terdiam di saat sedang berbicara. Yang keempat bagian dari ilmu munjung yaitu panunjuk, artinya telunjuk, di mana orang yang sudah mendapatkan ilmu panunjuk
selalu diikuti dan dilaksanakan semua perintah-perintahnya, dan tidak ada yang mampu untuk membantahnya. Bagian kelima dari ilmu munjum yakni pangrungu. Artinya pendengaran, di mana ilmu pangrungu sendiri mampu mendengarkan apa yang orang katakan terhadap dirinya, walaupun orang yang mengatakan tersebut berada di tempat yang jauh. Biasanya ilmu pangrungu digunakan untuk mengetahui antara penghibah serta pendusta, dan antara yang berpihak serta yang berkhianat. Yang keenam bagian dari ilmu munjum yaitu pangambung. Artinya penciuman, di mana orang yang sudah mendapatkan ilmu pangambung mampu mencium keadaan di daerah atau di tempat sekitar dirinya. Biasanya ilmu pangambung digunakan untuk mengetahui keadaan di saat hendak berkunjung ke suatu daerah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, bagian dari ilmu munjum yakni panyengit, yang artinya harum atau wangi, di mana ilmu panyengit sendiri yakni ilmu yang mampu mengeluarkan aroma wangi di dalam tubuhnya. Dan aroma yang dimiliki oleh orang yang mempunyai ilmu panyengit dapat tercium aroma wanginya dari kejauhan. Di dalam cerita Sunda, ilmu panyengit sendiri hanya pernah dimiliki oleh dua orang pemimpin besar di tanah Pasundan, yaitu Prabu Jayaniskala atau Prabu Wangi, serta Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Adapun tujuan dari ilmu panyengit sendiri, yakni untuk menciptakan rasa kagum serta rasa bangga kepada dirinya. Jadi tujuan dari ilmu munjum yaitu ilmu untuk menjadi pemimpin. Kemudian berlanjut dasar ilmu yang kelima, yaitu ilmu anggang. Adapun arti dari anggang yakni antara, yang dimana makna dari ilmu anggang sendiri, yaitu ilmu yang mampu berkomunikasi dengan seluruh makhluk yang terlihat dan yang tidak terlihat. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, ilmu anggang sendiri mampu berkomunikasi dengan tiga bagian. Bagian pertama dari ilmu anggang, yaitu mampu berkomunikasi dengan bagian yang ada di dalam dirinya, yakni mampu berkomunikasi dengan organ tubuhnya sendiri, seperti berkomunikasi dengan rambutnya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan kukunya, bahkan mampu berkomunikasi dengan seluruh tubuh yang ada di dalam dirinya. Bagian dari ilmu anggang yang dapat berkomunikasi dengan dirinya dinamakan ilmu nganjang kuring. Nganjang artinya mendatangi, sementara kuring artinya diri sendiri. Jadi arti nganjang kuring yakni mendatangi diri sendiri. Kemudian bagian yang kedua dari ilmu anggang, yaitu mampu berkomunikasi dengan makhluk yang terlihat yang ada di sekitar dirinya, yang dimana bagian tersebut berjumlah 10 jenis, yaitu mampu berkomunikasi dengan binatang, mampu berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, mampu berkomunikasi dengan batu, mampu berkomunikasi dengan tanah, mampu berkomunikasi dengan air, mampu berkomunikasi dengan api, mampu berkomunikasi dengan angin, mampu berkomunikasi dengan bintang,
mampu berkomunikasi dengan bulan, bahkan mampu berkomunikasi dengan matahari. Bagian dari ilmu nganjang yang mampu berkomunikasi dengan hal yang ada di luar dari dirinya yang terlihat dinamakan ilmu nganjang caang. Nganjang artinya mendatangi, sementara caang artinya terang atau terlihat. Jadi arti dari nganjang caang, yakni mendatangi yang terlihat. Kemudian bagian yang ketiga dari ilmu anggang, yaitu mampu berkomunikasi dengan makhluk yang berada di luar dirinya yang tidak terlihat, yaitu dengan makhluk-makhluk halus serta dengan roh-roh orang yang sudah meninggal. Adapun bagian dari ilmu anggang yang mampu berkomunikasi dengan bagian yang tidak terlihat oleh dirinya, dinamakan ilmu nganjang kayang. Nganjang artinya mendatangi, sementara kayang artinya cahaya. Jadi arti nganjang kayang yakni mendatangi cahaya. Adapun makna dari ilmu anggang yaitu mampu berkomunikasi dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian berlanjut ke dasar ilmu yang keenam, yaitu ilmu mareng. Adapun arti dari mareng yakni bersamaan, yang dimana ilmu mareng sendiri mempunyai dua bagian, yaitu ilmu mareng sukma, serta ilmu mareng mada. Adapun arti dari ilmu mareng sukma, yaitu ilmu yang dapat mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, ataupun mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, di mana cara mengetahuinya melalui sukma. Mungkin orang-orang sekarang mengatakan ilmu mareng sukma tersebut dinamakan ilmu sadurung winara, yaitu ilmu yang mengetahui segalanya. Dan bagian yang kedua dari ilmu mareng, yaitu ilmu mareng mada, yang artinya ilmu yang dapat mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, ataupun mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, di mana cara mengetahuinya melalui hitung-hitungan. Mungkin ilmu mareng mada atau ilmu kesamaan pikiran sekarang dinamakan ilmu pala. Adapun jenis dari ilmu mareng sendiri, bukanlah merupakan ilmu meramal. Karena di dalam ajaran Sunda Kailingan, meramal tidaklah dibenarkan. Sebab meramal itu mengatakan sesuatu yang belum pasti. Akan tetapi ilmu mareng haruslah dengan suatu kepastian. Andai tidak mendapatkan kepastian maka tidak diperkenankan untuk disampaikan. Begitu pula bagian dari ilmu mareng mada sendiri tentang hitung-hitungan. Haruslah menggunakan dasar abjad dari pakem kahyangan. Pakem artinya sumpah, sementara kahyangan artinya ketuhanan. Jadi arti pakem kahyangan yaitu sumpah terhadap Tuhan. Adapun bumi dari pakem kahyangan sendiri yakni hana caraka, yang artinya saya berbicara atau berjanji. Data sawala, yang artinya saya mengatakan dengan sebenar-benarnya. Pada jayanya, yang artinya bahwa suatu saat nanti akan datang keberhasilan. Maga batanga, yang artinya seandainya sudah bersatu dengan Sang Maha Tunggal. Jadi arti dari hana caraka, data sawala, pada jayanya, serta maga batanga, yakni saya berjanji akan mengatakan yang sebenar-benarnya.
bahwa suatu saat nanti keberhasilan itu akan datang. Seandainya sudah bersatu dengan Sang Maha Tunggal. Adapun rujukan bahwa kata hanacaraka bukanlah abjad melainkan pakem atau sahadat. Karena di dalam huruf hanacaraka sendiri mempunyai dua huruf yang sama, yaitu huruf da dan huruf ta. Kesamaan huruf da di urutan ke-6 dan ke-12. Sementara kesamaan huruf ta di urutan ke-7 dan ke-19. Jadi kesimpulannya bahwa hanacaraka bukanlah abjad, melainkan pakem atau sahadat yang dijadikan abjad. Kemudian berlanjut ke dasar ilmu yang ke-7, yaitu ilmu lawang alam. Ilmu lawang alam artinya ilmu pintu alam, yang dimana makna dari ilmu lawang alam sendiri, yakni ilmu untuk mengetahui perjalanan hidup manusia dari awal penciptaan sampai dengan akhir perjalanan. Adapun perjalanan kehidupan manusia di dalam ilmu lawang dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu perjalanan di alam Maherang, alam Ngalenggang, alam Ngarumang Siang, alam Ngarumang Seda, alam Gumulung, alam Sanglu Menyep, alam Pangoreh Bumi, alam Panguret Jagat, serta alam medal. Adapun tujuan dari ilmu lawang alam sendiri, yakni untuk menjadikan hidup lebih terarah di dalam mencapai kebenaran, serta menjadi terjaga di dalam mencapai kesucian. Begitu pula ilmu alam sendiri mengajarkan pula tentang datangnya kematian serta perjalanan di saat kematian. Kemudian masuk ke dasar ilmu yang ke-8, yaitu ilmu durirang. Adapun arti dari durirang sendiri yakni penghalang serta ilmu pembakan, yang dimana tujuan dari ilmu durirang, yakni ilmu untuk mencelakakan orang lain, yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit, menjadi celaka, menghancurkan kebahagiaan, menghancurkan usaha, bahkan mengakibatkan orang menjadi mati. Mungkin sekarang ilmu durirang tersebut bernama ilmu santet atau ilmu guna-guna. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, ilmu durirang sangatlah dilarang. Akan tetapi untuk menangkal serta membantu orang-orang yang terkena dari ilmu durirang, maka diperbolehkan untuk mempelajarinya. Akan tetapi tujuannya untuk menangkal serta membantu orang-orang yang terkena guna-guna atau santet. Adapun ilmu durirang sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu durirang Bamawa, durirang Ganawa, durirang Bayawa, durirang Bayuwa, serta durirang Kayang. Dan yang terakhir atau yang ke-9 yakni dasar ilmu kahyangan, yang dimana arti dari kahyangan sendiri yakni ketuhanan. Jadi ilmu kahyangan yakni ilmu yang membahas pengenalan tentang Tuhan, baik membahas tentang cahaya Tuhan, cipta Tuhan, wujud Tuhan, nama Tuhan, cara menyembah Tuhan, dan masih banyak yang lain-lainnya di dalam isi dari ilmu kahyangan tersebut. Jadi di dalam ajaran Sunda Kaelingan, pengajaran tentang ilmu ketuhanan, sudah dari jauh-jauh hari ilmu tersebut ada.
serta sudah diterapkan atau dijalani oleh penganut ajaran kepercayaan Sunda Kaelingan. Maka tak heran jika penduduk Sunda zaman dahulu mempunyai jiwa-jiwa yang ramah serta mengalah. Itu semua terpancar dikarenakan penduduk Sunda menerapkan jiwa ketuhanan di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena makna dari ilmu Kahiyangam sendiri merupakan ilmu untuk mendapatkan ketenangan serta kesucian jiwa. Demikianlah 9 dasar ilmu menurut ajaran Sunda Kaelingan.